Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi nih di acara kita Kisah Inspirasi. Bersama saya Afrita Ida Utami. Nah, apa kabarnya nih semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, sekarang ini udah nggak terasa udah episode kelima dengan tema hari ini menggapai cinta dengan cinta. Nah, gimana nih semuanya? Pada tunggu-tunggu nggak acara ini? Hari ini kita akan ada bintang tamu yang wow, yang wow sekali. Siapakah dia? Penasaran? Nah, kita tunggu dulu nih. Kira-kira udah ada nggak ya? Nah, ternyata sudah bergabung bintang tamu kita. Nah, siapa nih? Penasaran kan? Ayo langsung aja kita undang bintang tamu kita. Oke, sebentar ya. Kita undang dulu. Sambil kita tunggu, kita tepuk jet 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 jet. Yeay, Jet, ini dia. Hai Abang, apa kabar? Apa kabar, Cikgu? Alhamdulillah sehat. Abang gimana, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, baik banget. Alhamdulillah sehat. Nah, ini lagi kegiatan apa nih Bang? Kayaknya jam terbangnya semakin Terbangnya semakin melesat ya. melesat naik dengan cepat. Sekarang tuh lagi Ya Bang? studi, Cikgu. Oke. Iya, lagi. Bang Didi. Yes. Oh, lagi beresin studi. Yes. Suara Bang Didi agak kelihatan jauh. Apakah yang lain bisa dengar? Tolong bisa di komen. Bisa jelas? Bisa kedengeran? Oke. Sekarang udah nih. Jelas? Cukup jelas Bang Didi. Oke. Udah jelas? Siap. Jadi Bang Didi sekarang ini lagi sibuk menyelesaikan studinya ya? Iya, sekarang lagi beresin studinya. Sekarang lagi nyelesain sekolah. Dan lagi ada kegiatan yang kaitannya sama konservasi mangrove. Anyway, suara aku kedengeran nggak? Suara Bang Didi jauh katanya. Oke, sekarang, hai Sukma. Udah cukup kedengeran? Udah kedengeran? Kalau aku sih udah ini. Oke. Mungkin Bang ini supaya mereka yang belum kenal jadi kenal, yang udah kenal makin deket, yang udah deket bisa sayang. Jadi kita kenalan dulu nih. Iya. Jadi, oke, Lipur terima kasih feedbacknya ya. Katanya Lipur udah mulai kedengeran ya, Afrita ya? Iya. Oke. Nah, jadi saat ini kegiatannya itu masih fokus menyelesaikan studi. Nah, saat ini tuh lagi menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Diponegoro untuk program studinya di Environmental Science and Development Coastal and Management gitu. Jadi kurang lebih kaitannya masih dengan pesisir gitu. Oke. Gak jauh beda kita ya, Bang. Benar. Ketika pesisir dan kelautan bertemu. Iya. Biasanya Abang kalau dipanggil ini, kan nama panjang Abang ada 3 suku kata nih. Ini kenapa bisa Didi gitu, Bang? Didi, waktu itu tuh gara-gara siswaku kalau nggak salah, pas di penempatan itu ada panggil aku Pak Guru Didi gitu. Jadi semenjak saat itu tuh saya jadi lebih sering dipanggil Didi gitu. Jadi sih teman-teman juga banyak mengenalku ya Didi gitu. Oke. Padahal itu Itu ada nama. Iya. Baru tahu juga kan nama panjang nama panjang Bang Didi itu Hadian Pratama Hamzah. Wah, bagus nih. Didinya dari mana? Mikir gitu kan? Alhamdulillah. Oke. Jadi Bang Didi ini udah
Kita Ya, bagaimana? sesuai tema kita hari ini, menggapai cita dengan cinta gitu. Cinta. Baik Iya, sekali. jadi melihat Bang Didi yang sekarang lagi mau menyelesaikan S3-nya, itu gimana sih Bang? Kok gimana ya dengan usia Abah yang segini yang udah eh, tergolong saya masih muda gitu, udah mau selesai nih S3-nya gitu. Itu Bang Didi gimana sih? Kok motivasinya tuh dari mana? Kayak itu Motivasi kayak udah males terbesar. gitu. Tes dua. Motivasi terbesar ya pasti dari diri sendiri ya. Karena waktu Nah, itu ibuku pernah bilang, kata ibuku kalau seandainya sekolah tinggi itu nggak ada ruginya. Nah, dari situ aku berpikir kalau seandainya sekolah nggak ada ruginya, ya kenapa nggak dicoba gitu. Nah, benar. dari situ, uh, Hai Ami. Nah, dari situ ayahku juga bilang kalau seandainya sekolah yang tinggi itu tuh akan ada banyak manfaatnya buat orang, insya Allah gitu. Nah, Oke. berbekal dari itu aku coba buat abis beres S1 tuh langsung coba masuk di pasca sarjana. Waktu itu pakai scholarshipnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan waktu itu pakai beasiswanya adalah beasiswa unggulan. Nah, dari situ aku namatin tesisku pakai beasiswa dari LPDP. Nah, dua yang Oke. tadi itu aku combine. Caranya gimana? Ya, aku prepare sebenarnya dari pas beres S1 itu. Aku coba untuk kira-kira nentuin skala prioritas nih. Kalau seandainya jurusan apa? Hai Nur, jurusan apa yang mau aku ambil, kemudian apa yang aku mau selesaikan gitu terkait dengan penelitian, dan alhamdulillah waktu itu dapat kesempatannya gitu. Jadi waktu itu memang scholarnya diterima di Pasca. Nah, aku beresin pendidikan di Universitas Pajajaran waktu itu di Pasca sarjananya. Nah, dari situ aku pikir lagi kayaknya kalau seandainya belum ditamatin sampai dengan tahap hai bangun, belum sampai di tahap yang lanjutan itu kayaknya agak kurang ya gitu. Jadi aku coba sebisaku untuk coba sekolah lagi. Nah, waktu S3 itu Oke. biayainnya dari Ristek gitu ya, dari Ristek Dikti waktu itu. Nah, dari Kemeristek ada program beasiswa namanya beasiswa pasca sarjana dalam negeri. Aku coba juga. Jadi apa yang pernah aku lakukan sih sebenarnya, aku bikin semacam target gitu kan ya. Jadi aku pikir kayak saya pengen nih 26 tahun udah dokter gitu. How can gitu, gimana caranya gitu ya. Aku bikin step-stepnya. Jadi waktu 2000 kayaknya 2011-an itu aku coba gimana caranya menentukan langkah yang paling terdekat sama cara yang paling bisa. Dari situ aku coba lagi pas di S2-nya. Ternyata ketemu lagi nih langkah yang terdekat dan caranya. Dan pas di S3 ini juga aku coba lagi nih menentukan langkah dan caranya. Jadi sebetulnya apa yang pernah terlewatin sampai dengan di tahap ini, aku mencoba membuat langkah dan juga cara. Langkah dan cara, dua itu aja sih, langkah dan cara. Tapi Oke. di luar dari itu mungkin kemauan kali ya, kemauan sama support system. Jadi kebetulan aku punya family yang juga cukup open untuk ngebantuin kaitannya sama pendidikan. Nah, aku juga lingkungan Oke. teman-teman yang juga support di bidang pendidikan. Kalau seandainya teman-teman tertarik untuk lanjut studi atau pengen lanjut bidang pendidikan, itu sebetulnya bisa diupayakan kalau teman-teman coba fokus sama cara gitu, dan juga langkah-langkahnya gitu. Jadi sebenarnya dari situ tuh bisa jadi mind map kalau kita mau bikin apa dalam hidup kita gitu. Kalau itu dari aku ya, tapi mungkin teman-teman punya cara atau punya metodenya sendiri gitu. Oke, berarti kalau misalnya dari Bang Didi ini ada pakai metode ada dua, yaitu langkah sama caranya ya Bang ya. Nah, Dan ini memang ada mau dua hal ngingetin, berbeda ya. Jadi kalau ya, oke. langkah itu adalah penentuan poinnya.
di poin keberapa yang mau ditapaki. Kalau Tampak oke. seandainya cara, ya berarti gimana caranya supaya si langkah tadi bisa terlaksana gitu. Kalau analoginya itu kalau kita bilang langkah itu adalah pakaian, caranya itu berarti proses menggunakan pakaian tadi beda-beda. Ada pakaian tradisional, ada pakaian orang berangkat kerja, ada pakaian orang main, ada pakaian orang traveling, semuanya beda-beda. Nah, itu dia cara menggunakan pakaian tadi. Meskipun bentuknya sama pakaian, tapi tujuannya dalam proses menggunakannya tadi beda-beda. Gitu. Beda. Oke. Jadi lebih kayak juga mengkondisikan cara apa ya yang cocok untuk langkah tersebut gitu ya, Bang ya? Iya, kurang lebih gitu. Cara apa yang bisa Oke. dipakai gitu. Oke. Ini nih mau ngingatin lagi buat sahabat KIS yang mau bertanya boleh di kolom komentar ya. Nah, ini Bang, ada yang nanya nih kayaknya udah sedikit menjawab juga sih tadi dari siapa ini? Ditanyanya. Nah itu caranya supaya cara biar semangat belajar. Resisten macam abang, macam mana nih Bang? Macam mana nih? Ya, cara semangat belajar sebetulnya beda-beda ya. Ada orang yang senang belajarnya santai, ada yang orang senang belajarnya betul-betul serius gitu. Nah, kalau saya itu tipikal yang belajarnya setengah-setengah gitu. Dalam artian saya main iya, terus saya belajar juga iya. Karena kalau seandainya terus belajar nanti bisa jadi bosen. Tapi kalau seandainya diiringin sama mungkin kalau yang suka traveling atau yang suka kegiatan lain, aktivitas outdoor, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting dua jalan yang dilaluin gitu. Kalau saya, tapi kalau seandainya mungkin tipe yang harus fokus, ya bisa juga. Kalau saya pribadi memilih untuk dua-duanya, yaitu main ya, belajar juga ya coba gitu. Jadi di barat kata udah fokus, udah serius, jadi saatnya ada refreshing gitulah ya Bang ya. Betul. Jadi balik lagi. Nah, gitu. Betul. Oke, ini Bang selama Abang ngejalanin studi ini nih, tantangan terbesarnya itu apa Bang? Tantangan yang terbesar itu biasanya kalau saya nggak terlalu kerasa dengan proses belajar. Tapi kadang-kadang dalam hidup ini kan ada banyak yang kita unpredictable condition ya, ada banyak hal yang nggak terduga. Example, kita udah coba menentukan skala prioritas, udah coba menentukan apa yang bisa kita lakukan selama proses belajar biar lancar, apa yang coba kita tentuin dari proses kita sekolah gitu. Tapi contohnya persiapan udah matang, tapi tiba-tiba sebuah sebuah bencana datang. Entahlah ini kita mau bilang sebagai bencana atau ini memang sebuah cobaan bersama. COVID terjadi di tahun 2020. Dan ada banyak hal yang pastinya juga jadi berubah tentang kehidupan orang-orang. Cuman how to survive, saya pikir adalah membiasakan diri menerima banyak perubahan yang tiba-tiba terjadi secara dinamik, itu terjadi secara besar gitu. Contohnya saya nggak pernah membayangkan lagi di tahap ujung disertasi. Mungkin ini juga bagian dari yang pada akhirnya saya bisa share ke teman-teman bahwa ada banyak hal dalam hidup yang unpredict dan harus dipersiapkan. Termasuk teman-teman juga perlu memiliki teman-teman yang kita nggak bilang satu visi ya, tapi teman-teman yang bisa mensupport diri kita saat kita lagi keadaannya nggak terlalu baik. Singkat cerita, ini udah bulan ke-1. Ini bulan ke-1. Papa sama mamaku lagi dalam kondisi dirawat di rumah sakit saat ini. Papa dan mamaku terkena COVID-19. Dan saat ini proses pengobatannya masih berlangsung. Jadi, apa yang bisa aku lakukan dari rumah dan apa yang bisa aku lakukan untuk menyelesaikan disertasiku, untuk menyelesaikan apa yang kaitannya dengan orang tuaku, itu butuh penerimaan yang besar untuk keadaan yang unpredict tadi. Jadi
apa yang menjadi challenge terbesar saat ini adalah bagaimana menjaga kesehatan mentalku untuk tetap survive menyelesaikan studi di masa aku menghadapi bahwa ibu dan ayahku pun sedang berjuang dengan different way-nya. Mereka berjuang untuk kembali sehat. Wow. Iya, amazing. Makanya aku, ya, gitu. Karena Yeah. karena kayak pasti abang yang skripsi aja bisa pusing kepala ya bang ya, apalagi yang abang yang disertasi dan itu ada lagi yang abang harus ngerawat kedua orang tua abang gitu loh, dan itu bisa kayak terhandle. Dan semoga sekarang udah gimana orang tuanya bang, udah sehat? Belum, masih dalam masa perawatan. Oh, masa perawatan, semoga cepat sembuh nih sahabat Ki. Saya sama-sama kita mendoakan orang tuanya Bang Didi semoga cepat sehat, dan juga Bang Didi dikuatkan semakin kuat gitu ya untuk bisa menjalani dan gitu. Jadi semoga semuanya lancar gitu ya Bang ya. Meski jauh jadi bisa kita doakan dari sini. Nah, mungkin ini ada lagi Bang yang nanya dari Nur. Kak Nur nih. Hai Kak Nur. Pertanyaannya, Bang Didi gimana untuk memantapkan diri, memilih lanjut studi atau lanjut karir pasca PM? Nggak nambah dikit lagi Kak Nur, atau menikah? Nah, gimana nih Bang? Melanjutkan studi atau sekolah atau menikah? Karir. Karena prioritasnya yang mana? Tapi kalau menurutku, kalau buatku karena passionku adalah education, kesukaanku adalah pendidikan, terus saat ini aku punya kesempatan, jadi aku ambil itu. Karena aku merasa bahwa pilihan opsi keduanya berupa menikah atau karir, aku rasa bisa beriringan dengan sekolah atau bisa beriringan dengan menikah. Tapi kalau seandainya sekolah nggak diprioritaskan, ya karena susah gitu. Karena ada banyak hal dalam hidup yang udah berubah, tapi kita kadang-kadang suka nggak siap gitu. Jadi penentuan skala prioritas itu menjadi penting sih. Nah, terutama lihat dulu kondisinya, kesempatan yang paling memungkinkan yang mana gitu. Oke, Bang Didi. Yeah. Oke. Soalnya tempatku muter-muter loading di layar ininya Bang Didi. Jaringannya oke ya, Mas ya? Tapi bisa mendengar? Bisa, suaranya nyampe, cuma gambarnya yang agak lama. Agak lama ya? Oke, Bang. Tapi dengar, suaranya terdengar. Aku pindah dulu, biar sinyalnya lebih bagus, nanti kita masuk lagi. Gimana? Oke, bisa sih, tapi biar abang aja yang keluar ya, gitu ya, nggak apa-apa ya? Aku log out ya, bentar ya. Ntar aku undang lagi, oke. Oke. Nah, jadi selagi Bang Didi, maaf nih untuk Kak Nur, setengah ya. Setengah, baru setengah. Dijawab sama Bang Didi. Bang Didinya cari dulu tempat. Dan nanti kita undang lagi Bang Didinya ya. Nah, untuk yang lain kalau ingin bertanya boleh silahkan bertanya. Nanti kalau Bang Didi masuk kita tanyakan lagi setelah menjawab pertanyaan dari Kak Nur tadi. Nur. Oke. Nah, jadi gitu ya kalau misalnya kita dengar dari dari dua pertanyaan tadi bahwa memang kita tuh harus mengetahui skala prioritas kita itu gitu. Yang aku dapat poinnya ya. Nah, dengan berbagai macam tantangan yang di luar dugaan, jadi kita benar-benar harus tahu apa yang harus yang harus kurang fokus nih gara-gara Kak Nur. Lanjut ke pelaminan. Ayo Kak Nur. Ayo Kak Nur, ke pelaminan.
Nah, jadi kita skalanya, kita harus tahu dulu skala prioritas kita itu apa. Dan untuk tantangan ke depannya ya memang gimana caranya kita harus bisa memikirkan seperti tadi ada yang dikasih tahu sama Bang Didi itu ada dua langkah dan juga cara gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa catat atau diingat ketika ingin menjalankan apapun itu kayaknya ya bisa dilakukan selama kita hidup gitu atau melakukan sesuatu. Dan jangan lupa diberi target seperti itu tadi. Nah, jadi nih bagi teman-teman yang mau untuk bertanya boleh langsung di kolom komentar. Sekarang oke, Bang Didinya sudah balik lagi. Mari kita panggilkan Bang Didi. Belum deh. Belum bisa Bang Didinya belum masuk ini. Oke, I'm ready. Oke, Bang Didi ready tapi sama saya belum masuk ya. Tunggu sebentar. Oke, ini dia. Oke. Kita tunggu. Tara! Oke, kira-kira suaraku Backgroundnya udah berbeda. kedengeran? Ya, Suaraku udah kedengeran? sudah, tapi masih kecil, Bang. Sudah kedengeran? Oke, sip. Oke. Nah, jadi mungkin Bang tadi keputus dengan pertanyaannya Kak Nur. Jadi gimana Bang tadi? Selain kita Oh, memprioritaskan. selain kita memprioritaskan, tadi nentuin skala prioritas yang biasanya dilakukan yang pertama. Yang kedua sih adalah melihat kesempatan. Nah, kesempatan tadi kita bisa eksekusiin kalau seandainya kita secara personal siap. Dan yang kedua, lingkungan atau support systemnya Oke. juga ready. Kalau seandainya lingkungannya nggak mendukung, teman-teman punya kemauan, biasanya agak susah gitu. Ini ada Mona. Ini Mona Lisa Putri. Mona Lisa Putri 18 bukan? Iya Bang. Oke. Ini banyak MPM nih Bang, libur ada. Hai Mona. Oke. Jadi menurutku tadi sih kira-kira teman-teman punya skala prioritas yang mana dan kira-kira support system yang paling bisa mendukung tuh yang mana gitu. Oke, menentukan skala prioritasnya ya Bang ya. Dan melihat kesempatan. Nah, itu penting tuh, melihat kesempatan Lihat kesempatan, gitu. benar. Hmm. Nah, jadi Bang kalau misalnya ada nggak sih Bang kalau Abang tuh punya memang menyematkan targetan gitu. Ini tahun ini atau gimana sih Bang itu strateginya mungkin selain uh, saat kita down apa yang buat kita up lagi dan kembali pada targetan itu gitu. Saya suka, uh, saya senang untuk membaca beberapa buku. Nah, dalam satu buku yang pernah saya baca, di buku Latahzan, atau Jangan Bersedih, jadi salah satu halamannya, seingat saya di halaman 300 sekian itu, jadi salah satu tulisan kecilnya itu berbunyi gini, mungkin ada orang lain yang sedang mengimpi-impikan atau sedang berusaha menggapai apa yang kamu dapatkan saat ini. Nah, kalau seandainya itu terjadi pada dirimu, maka terima dan syukurilah. Karena bisa jadi hal itu ada banyak atau bahkan ada jutaan orang di luar sana yang menginginkan kamu di posisi itu. Jadi dari situ sih saya berkaca bahwa apa aja kesempatan yang baik yang bisa saya terima, yang bisa saya ambil, itu uh, saya perlu syukuri dan saya perlu jalani gitu. Karena dengan menerima dan dengan grateful, teman-teman akan jadi lebih plong untuk menerima apapun. Menurut beberapa orang yang tahu kondisiku saat ini, mereka bilang it's hard to think gitu. Jadi itu nggak terlalu gampang untuk dilewati. Tapi aku berpikir kalau aku nggak mencoba menerima dan mensyukuri bahwa kondisi ini memang terjadi, itu akan lebih berat. Jadi
aku coba terima, lalu aku coba jalani, dan aku pikir ini adalah part dari hidup yang emang kita nggak pernah tahu kalau life itu sangat mudah untuk berubah. Jadi dengan kita berusaha untuk menerima itu, akan ada kelapangan dalam jiwa kalau seandainya kita tuh memang bisa pelan-pelan melewati itu. Oke. Apa yang menguatkan sih mungkin lebih kepada saya berkaca pada orang lain. Belum tentu orang lain ada di tahap ini atau ada pada kondisi yang saya jumpai saat ini. Dan ketika saya udah sampai di sini, ya kenapa saya nggak mencoba menjalannya dengan baik. Gitu. Jadi kayak lebih kayaknya pernah dengar juga itu Bang yang tentang menerima. Terima. Ini para PM nih nggak asing lagi. Iya. Benar-benar. Nah gitu. Nah ini teman-teman kita nggak terasa. Sebenarnya kita memang sebenarnya yang sebenarnya ini kita ada kurang lebih 59 menit atau 1 jam, tapi berhubung dengan Abang Didi kita ini banyak sekali jam terbangnya, jadi kita ini terima kasih banyak Abang udah menyempatkan waktu meskipun hanya 30 menit, dan benar-benar kita dapat gitu apa yang menjadi hal yang awalnya mungkin kita bimbang, ini mau yang kayak tadi Kak Nur, ini kita mau karir dulu apa S2 dulu dan sebagainya. Alhamdulillah kita juga mendapatkan hal itu dari Abang. Jadi semangat Bang Didi gitu ya semuanya pada ini. Nah jadi gabung udahan. Ini enggak, katanya si Mona Lisa kayak ya aku baru gabung kok udahan gitu. Iya. Tapi Afrita, ya? Ada satu hal yang mau aku sampaikan sama teman-teman bahwa kita akan banyak dihadapkan dengan kondisi yang nggak terduga dalam hidup. Ada yang tiba-tiba udah sampai di ujung, terus sesuatu menghampiri gitu. Ada yang tiba-tiba di tengah jalan udah menghampiri, ada yang baru awal udah menghampiri gitu. Keadaan-keadaan yang nggak terduga. Karena kita percaya pada Tuhan gitu. Jadi apa yang kita lalui dalam hidup kan sebetulnya adalah part gitu yang emang udah begitu, ada pathway-nya, ada jalannya. Jadi suka nggak suka, senang nggak senang, terima nggak terima, pada akhirnya kita harus ngejalanin toh. Nah pada saat proses ngejalanin ini yang kita butuh kesadaran bahwa sebenarnya yang kita dapati saat ini tuh adalah sebuah kesepakatan di masa yang kita nggak pernah tahu saat itu kita ada di mana gitu. Jadi ada hal dalam hidup yang kadang-kadang berat gitu, ada hal yang kadang-kadang dalam hidup nggak terduga, ada kadang-kadang hal dalam hidup yang bikin sedih, tapi ada banyak hal dalam hidup tuh yang kalau kita lihat dari perspektif lain, kita jadi punya energi untuk bisa tetap hidup. Contoh, aku nggak pernah membayangkan bahwa ibu dan bapakku harus diurus ke rumah sakit karena mereka kena COVID, but I'm still sekolah gitu, dan aku perlu ngerjain disertasi dengan baik gitu. Yang aku pikirin adalah bagaimana kalau kondisi itu terjadi pada orang-orang lain yang juga support sistemnya gak banyak. Artinya teman-temannya mungkin bisa jadi cuek atau saudaranya bisa jadi cuek. But I'm really grateful. Aku punya family, aku punya teman-teman yang aku bisa bilang support aku 24 jam gitu. Dan itu kondisi yang pada akhirnya menguatkanku. Jadi bahwa dalam hidup ada uang, ada pertemanan, ada jodoh, ada kesempatan, itu semua jadi bagian dari jadi bagian dari universe gitu, jadi bagian dari jagat raya gitu. Nah jadi kalau teman-teman berjodoh dengan atau punya sahabat gitu, itu dijaga deh interaksinya, dijaga kedekatannya, karena kita nggak pernah tahu ada orang-orang yang akan selalu standby untuk kita 24 jam dan akan ada orang-orang yang bersama kita dalam keadaan apapun gitu, termasuk itu menyenangkan atau enggak. Cego, kenapa? Melo aku Bang. Kena langsung news gitu Bang. Aduh. Emang kalau bisa udah ngobrol sama abang tuh kayak aduh
gitu, kayak langsung yes gitu, kayak langsung ada kita ngerasain gitu meskipun tantangan yang kita hadapin tuh beda-beda gitu kan Bang. Hai Mona, Tapi terima kasih. iya Iya, nih, udah bener. Ah, ada Mona, ya, makasih sarannya. Jadi aku nggak sendiri nangis nih. ya kadang-kadang gitu. Ada hal dalam hidup yang nggak pernah terduga, ada hal-hal dalam hidup yang nggak pernah kita pikirin gitu. Aku pernah mendapati kondisi di mana pas mau selesai studi S2 waktu itu, 1 bulan sebelumnya, aku terjatuh tuh di kosan, kakiku patah, dan aku tetap harus beresin tesisku gitu. Nah, saat itu adalah saat dimana aku sangat mengingat bahwa aku tidurnya tuh bertiga. Aku ada di tengah, kemudian di sebelah kananku adalah ibuku, dan di sebelah kiriku adalah ayahku. Karena waktu itu aku nggak memutuskan untuk dioperasi gitu. Aku memutuskan untuk perawatan tradisional. Nah, sepanjang mungkin 60 hari atau 2 bulan itu aku ditemani sama mereka dalam proses belajar mengerjakan tesisku gitu. Dan teman-temanku tuh silih berganti setiap hari datang. Mereka datang kadang bawa motor, kadang bawa mobil gitu. Mereka mapah aku pakai tongkat gitu. I never forget about that. Dan aku berterima kasih mungkin ada temanku yang sempat menonton ini gitu. Waktu pasca sarjana, waktu S2. Pas S3 ini aku menghadapi kondisi ini di mana aku menyelesaikan studi, lalu papa dan mamaku harus berjuang juga dengan tugasnya. Itu hidup. Ada banyak hal yang gak keduga, ada banyak hal yang unpredictable. But I really thankful karena dari DM aku banyak dapat support, dari DM aku punya banyak teman bercerita kalau malam gitu. Kadang mau deket maghrib biasanya tuh suka momen yang gamang. Teman-teman teringat ibunya atau teringat ayahnya, atau teman-teman lagi makan enak gitu, atau teman-teman lagi lagi minum sesuatu gitu. Nah, itu hal-hal yang nggak keduga. Jadi untuk teman-teman yang berada di rumah dan masih bersama dengan ibu atau ayahnya atau bersama dengan keluarganya tanpa terpisah, bersyukurlah gitu, alhamdulillah bahwa semua terjaga dalam keadaan di masa pandemi ini. Aku berharap teman-teman punya kesadaran bahwa sesuatu yang berharga itu tidak harus dulu hilang pada kita. Dia nggak perlu dulu mengajarkan saat dia nggak ada di sekitar kita gitu. Tapi kita perlu sadari itu setiap in every second maybe karena proses tadi yang ngebantu kita untuk tetap untuk tetap pikir kalau kita tuh sebetulnya diri kita sebetulnya itu berharga. Entah siapapun, entah dalam keadaan apapun, atau entah dalam momentum yang apapun, sebenarnya kita semua tuh berharga gitu. So, aku juga mau mengingatkan kepada teman-teman yang masih suka traveling atau masih suka berkegiatan di luar, don't forget to take yourself. Jangan lupa untuk tetap pakai protokol kesehatan dilaksanakan. Dan yang kedua adalah teman-teman harus fokus sama kesehatan diri teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada orang tua, ada adik atau ada kakak yang kita nggak pernah tahu keadaan mereka apakah imunnya baik atau enggak. So teman-teman juga perlu untuk menjaga mereka. Dan yang ketiga, aku ingat sekali, hai Feby, ini ada temanku nih, cikgu, namanya Feby. Feby ini, nanti jangan lupa ya teman-teman, lihat dia akan muncul di salah satu stasiun TV nih, akan jadi calon putri kecantikan nih dia. Teman baikku juga, namanya Feby. Nah, hai Kak Feby. Nah, jadi dia cikgu juga yang salah satu yang menguatkanku. Miss Febiana yang salah satu yang menguatkanku. Jadi Feby ini adalah temanku untuk kegiatan konservasi mangrove gitu. Jadi kenapa aku bilang kalau pertemanan itu juga adalah rezeki, karena dari situ kadang-kadang pintu-pintu lain tuh terbuka. Pintu-pintu lain tuh terbuka. Pintu-pintu lain itu mengantarkan kita pada bisa jadi kebaikan, bisa jadi pembelajaran gitu. Kebaikan tadi ketika pertemanan tadi mengantarkan kita pada proses untuk kita tumbuh dan berkembang. Tapi kalau seandainya pembelajaran, mungkin kita nggak bisa pungkiri namanya berelasi, ada kadang-kadang crash,
kadang-kadang nggak ketemu, tapi itu hidup gitu, itu hidup. Bahwa semua hal nggak bisa selalu sama seperti ideal gitu. Jadi aku berharap dan aku berdoa di penghujung udah mau selesai live ini, teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga keluarganya, jangan lupa juga untuk tetap berdoa, tetap beribadah, karena kita kan nggak pernah tahu ya hidup itu akan menyajikan apa untuk diselesaikan gitu. So be kind for everyone. Jadi baik sama semua orang itu penting. Kenapa jadi baik? Hai Zulfa, kenapa jadi baik ke semua orang itu penting? Thank you Mona. Sini. Ini kayaknya ada part 2-nya nih sama Bang Didi nih. Ya, jadi kenapa kita Sama-sama Mona. semua orang? Karena yang tadi kita nggak pernah tahu kapan kita akan dibantu atau kapan kita akan ditemani. Itu ada banyak soalnya hal dalam hidup yang kita nggak tahu. Jadi kalau kita bahasanya nggak ada teman atau bahasanya nggak ada support system, itu akan susah, itu akan terasa berat hidup. Tapi kalau ada keadaan-keadaan yang ternyata support systemnya baik, itu akan membantu teman-teman untuk tetap survive atau tetap hidup gitu. So be kind for everyone, tetap baik sama semua orang. Yang paling penting adalah tetap jaga silaturahmi yang baik juga sama semua orang, karena kita nggak pernah tahu hidup itu akan menyajikan bentuk bahan-bahan makanan yang akan jadi kayak apa kita cara ngolah gitu ya. Berarti teman itu juga rezeki loh. Rezeki ya? Loh teman itu. Betul. Nah. Ada banyak hal dalam hidup yang kadang-kadang kita nggak sepaham. Ada banyak hal dalam hidup yang kita nggak satu pemikiran. Cara pakai baju, cara berbicara, penggunaan gadget, pemilihan warna, dan banyak hal itu bisa jadi nggak sama. Tapi kalau seandainya kita berpikir bahwa semua orang harus sama, sepertinya agak sulit ya. Jadi kenapa akhirnya penerimaan tentang bentuk semua orang itu menjadi perlu? Karena dari situ kita pasti nanti akan belajar ketemu teman baru, dapat rezeki lagi, atau bahkan itu menyenangkan perasaan gitu. Karena ada kondisi yang tadi saya bilang, ada kondisi tiba-tiba teman-teman bisa jadi sedih, ada tiba-tiba kondisi teman-teman bisa jadi nggak bersemangat gitu. Tapi kalau ada teman, mungkin dia bisa mensupport untuk bisa tetap staying alive gitu. Oke, wah. Ini banyak yang bilang kayaknya harus ada sesi Bang Deddy yang kedua. Ini karena apa ya? Kita reunian ya. Nah, ini insya Allah kita reunian para PM ya. Yang bukan di Dilisius gimana nih? Boleh nggak? Iya. Boleh dong ya. Yang udah nonton live, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk KIS ini yang sudah memberikan ruang, berbagi informasi dan juga berbagi cerita buat sore ini. Makasih banyak untuk kesempatannya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, ibu ayahnya sehat, adik kakaknya sehat, pekerjaannya lancar. Karena masa pandemik ini pekerjaan juga bisa jadi sulit ya. Namanya bisa jadi nggak gampang gitu. Tapi hal yang bikin jadi semuanya lebih ringan kalau teman-teman mungkin berusaha untuk coba terima apapun itu ya. Untuk Mona di Delicious-nya itu ada personilnya sama Cikgu nanti proses administrasinya. Kamu baik. Kayak adminnya di sini, nah gitu ya. Nah, terima kasih juga ini buat. Thank you. Tuh, Cegu, ini nih yang namanya Febiana ini nih, kamu lihat deh profilnya. Itu bukan lagi. Kak, jangan di privat ya, aku kepoin nanti. Betul. Jangan lupa ya teman-teman, nanti vote dan dukung ini Miss Feby ini. Ini bakal jadi jagoannya DKI Jakarta ini ya. Wah, mantul. Siap, insya Allah. Ini pas nih yang nonton, jangan lupa. Saya berteman sama dia. Oke. Cegu, paling itu yang bisa aku sharing sore ini gitu. Jadi nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol ya. Oke. Makasih Bang Didi atas waktunya dan memang benar-benar ngena sekali, nggak hanya untuk aku pribadi nih Bang, tapi juga sama sahabat KIS yang
bisa kita lihat dari responnya mereka yang benar-benar mungkin apa yang Abang bilang itu adalah memang sebuah motivasi baru lagi untuk kita semua. Nah, mungkin untuk episode kali ini sama Bang Didi, mari kita beri tepuk cinta. I love you. Terima kasih Bang Didi. Sampai ketemu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.